Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang ekonomi dan kelas sosial. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Muhammad Faiz Ubaidillah, Surya Saidah, dan Anissa Yuni Arifiyah. Saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian ekonomi dan kelas sosial. Pengertian ekonomi. Muhammad berpendapat bahwa ekonomi ialah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menentukan keputusan yang efektif guna mengelola sumber daya alam yang tersedia dalam rangka untuk melakukan pemenuhan kebutuhan baik dalam individu maupun dalam masyarakat. Pengertian kelas sosial. Pengertian kelas sosial sebenarnya tidak begitu rumit. Kelas menandai posisi sosial yang hierarkis. Kelas sosial adalah posisi sosial dalam hierarki sosial atau posisi aktor sosial dalam stratifikasi sosial. Selain itu, kelas sosial cenderung sulit diubah, berbeda dengan kelas ekonomi yang cenderung mudah diubah. Individu yang berada di kelas ekonomi elit punya banyak uang lalu bangkrut langsung turun kelas. Kelas sosial tidak mudah berubah karena terbentuk dari proses sosial yang lama. 2. Faktor penentu kelas sosial. Menurut Angel, Blackwell, and Minard mengemukakan pendapat Gilbert dan Kall bahwa ada 9 variabel yang menentukan kelas sosial seseorang. Ke-9 variabel tersebut digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variabel ekonomi, yaitu status pekerjaan, pendapatan, dan harta benda. Yang kedua, variabel interaksi, yaitu prestis individu, asosiasi, dan sosialisasi. Dan yang ketiga, variabel politik, yaitu kekuasaan, kesadaran, dan mobilitas. Dan ada juga pengukuran kelas sosial. Pengukuran kelas sosial yang bersifat objektif. Yang pertama, ukuran subjektif, di mana orang diminta menentukan sendiri posisi kelas sosialnya. Yang kedua, ukuran reputasi, ditentukan oleh orang lain dari luar lingkungannya. Dan yang ketiga, ukuran objektif, didasarkan atas variabel sosioekonomi seperti pekerjaan, besar pendapat, dan pendidikan. Menurut Talcott Parsons menyebutkan ada 5 menentukan tinggi rendahnya status seseorang, yaitu yang pertama kriteria kelahiran seperti ras, kebangsawanan, jenis kelamin. Yang kedua, kualitas atau mutu pribadi seperti umur, kearifan atau kebijaksanaan. Yang ketiga, prestasi seperti kesuksesan usaha dan pangkat. Yang keempat, pemilikan atau kekayaan seperti kekayaan harta benda. Yang kelima, otoritas seperti kekuasaan dan wewenang. Sebagai contoh, kemampuan untuk menguasai atau memengaruhi orang lain sehingga orang itu mau bertindak sesuai dengan yang diinginkan tanpa perlawanan. Materi yang ketiga yaitu pengklasifikasi kelas sosial. Berdasarkan status ekonomi yang pertama, Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan. Yang pertama golongan sangat kaya, yang kedua golongan kaya, dan yang ketiga golongan miskin. Golongan pertama terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Golongan kedua terdiri dari para pedagang dan sebagainya. Dan golongan yang ketiga kebanyakan rakyat biasa. 2. Karl Marx juga membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yakni A. Golongan kapitalis atau bourgeois adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi. B. Golongan menengah terdiri dari para pegawai pemerintah. C. Golongan proletar adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi, termasuk di dalamnya adalah kaum buruh atau pekerja pabrik. 3. Pada masyarakat Amerika Serikat, pelapisan masyarakat dibagi menjadi 6 kelas, yakni A. Kelas sosial atau lapisan atas atau upper class, yakni keluarga-keluarga yang telah lama kaya. B. Kelas sosial atau lapisan bawah atau lower upper class, seperti belum lama menjadi kaya. C. Kelas sosial menengah lapisan atas, upper middle class, yaitu pengusaha dan kaum profesional. D. Kelas sosial menengah lapisan bawah, lower middle class, seperti pegawai pemerintah, kaum semi profesional, supervisor, pengrajin terkemuka. E.
Kelas sosial bawah lapisan atas, upper lower class, seperti pekerja tetap atau golongan pekerja. F. Kelas sosial lapisan sosial bawah sampai lapisan bawah, lower class, seperti para pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh musiman, dan orang bergantung pada tunjangan. Yang keempat, dalam masyarakat Eropa dikenal 5 kelas, yakni yang pertama kelas puncak atau top class, yang kedua kelas menengah berpendidikan atau academic middle class, yang ketiga kelas menengah ekonomi atau economic middle class, yang keempat kelas pekerja atau workman dan foreman class, yang kelima kelas bawah atau underdog class. B. Berdasarkan status sosial. Kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya. Contoh, pada masyarakat Bali, masyarakatnya dibagi dalam 4 kasta, yakni Brahmana, Satriya, Waisya, dan Sudra. Ketiga kasta pertama disebut Triwangsa, sedangkan kasta keempat disebut Jaba. Sebagai tanda pengenalnya dapat kita temukan dari gelar seseorang. Gelar Ida Bagus dipakai oleh kasta Brahmana, gelar Jogodra Dewa akan dipakai oleh kasta Satriya, gelar Bagus, Gusti, dan Gusti dipakai oleh kasta Waisya, sedangkan gelar Pandey, Kon, Pasek dipakai oleh kasta Sudra. C. Berdasarkan status politik. Secara politik, kelas sosial didasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Seseorang yang mempunyai wewenang atau kuasa umumnya berada di lapisan tinggi, sedangkan yang tidak punya wewenang berada di lapisan bawah. Kelompok kelas sosial atas antara lain pejabat eksekutif tingkat pusat maupun desa, pejabat legislatif, dan pejabat yudikatif. Pembagian kelas-kelas sosial dapat kita lihat dengan jelas pada hierarki militer. A. Kelas sosial atas atau perwira dari pangkat kapten hingga jenderal. B. Kelas sosial menengah atau bintara dari pangkat sersan 2 hingga sersan mayor. C. Kelas sosial bawah atau tamtam dari pangkat prajurit hingga kopral kepala. 4. Perbedaan kelas sosial dengan status sosial. Definisi kelas sosial menurut Pitrim Asorokin, yang dimaksud dengan kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, di mana perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, ataupun kelas-kelas yang rendah. Definisi status sosial. Status sosial menurut Mayor Pollak adalah status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai 2 aspek. Pollak mengatakan bahwa status mempunyai aspek struktural dan aspek fungsional. Pada aspek ruang pertama sifatnya hierarki, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relatif terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial yang berkaitan dengan status tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Sekian presentasi dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.